Yo, what's up guys? What's up? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Koko Dugong? Gila guys, gila. Keren ya, makin keren Koko Dugong. Atau makin menjijikan, terserah kalian nilai sendiri. Ya guys ya. Jadi di konten kali ini gua akan membahas mengenai apa janji gue beberapa hari yang lalu pada saat gue membahas mengenai trading di cryptocurrency, yaitu gue akan mengenalkan ke kalian ada beberapa koin, tapi pada kesempatan malam hari ya, pokoknya kesempatan kali ini gue akan merekomendasikan kalian ada dua koin yang kira-kira bisa kalian pertimbangkan apakah kalian berminat atau tidak gitu guys ya. Oke, sebelum gue memulai videonya guys, gue kembali lagi akan mengingatkan ke kalian, apakah kalian sudah memutuskan kalian itu tipikal pemain crypto yang trader atau investor gitu guys ya. Sedangkan kalau gue sendiri, gue lebih ke arah investasi, lebih ke arah menyimpan uang dalam waktu yang jangka panjang gitu guys ya. Nah, maka dari itu nanti koin yang akan gue rekomendasikan tentu saja koin yang untuk jangka panjang guys. Kalau misalkan kalian tertariknya untuk menjadi trader, mungkin kalian ya silahkan bisa mencari informasi dari channel-channel YouTube lainnya gitu guys ya. Ya, jadi jika kalian sudah memutuskan guys, jika kalian sudah mengetahui kalian mau sebagai apa, kembali lagi gue peringatkan sekali lagi bahwa trading cryptocurrency ini adalah resikonya sangat tinggi ya guys ya. Kalian bisa untung setinggi-tingginya sampai terbang ke bulan, atau kalian pun bisa turun sedalam-dalamnya seperti sumur Sadako. Oke guys, jadi gue ingatkan itu aja terakhir ya. Oke, kita langsung masuk aja. Oh ya, kenapa orang lebih minat untuk tertarik kadang-kadang di cryptocurrency dibandingkan ke saham? Kembali lagi gue ingatkan ke kalian ya, ini info buat kalian. Kadang-kadang saham itu satu lagi, orang tuh suka kesel karena banyak saham gorengan ya. Jadi kemungkinan untuk digoreng-goreng oleh cukong tuh sangat besar gitu. Yang kedua, untuk trading di saham itu, contohnya untuk saham-saham yang blue chip ya, itu saham-saham blue chip harganya kadang-kadang udah terlalu mahal guys. Kadang-kadang satu lot per lembarnya bisa sampai 20.000, 30.000, 10.000 gitu ya. Sedangkan jika kalian mau membeli di saham, kalian kan minimal satu lot alias 100 lembar. Kalau 10.000 aja berarti kalian harus siapkan dana 1 juta gitu ya. Kali 10.000 kali 100 bener ya, 1 juta ya. Oke ya, jadi gitu guys ya. Jadi orang kadang-kadang bingung, jika gue cuma punya duit 100.000, gue mau investasi di saham gimana caranya gitu kan. Ya itu makanya kenapa orang sekarang banyak larinya ke cryptocurrency. Lalu yang kedua juga, trading saham itu terbatas oleh waktu guys. Jadi saham itu dimulai dari pagi, jam berapa ya sahamnya? Kalau nggak salah jam 9 ya, jam 9 sampai jam 4 sore kan. Setelah itu tutup gitu perdagangan. Lalu suatu waktu di akhir minggu, misalkan kalian ada butuh dana tunai yang suatu waktu ingin ditarik, kalian tidak bisa menjual saham kalian karena hanya Senin sampai Jumat doang perdagangannya gitu kan. Jadi ini yang membedakan dengan cryptocurrency. Cryptocurrency ini 24 jam dan juga 7 hari seminggu non-stop guys. Jadi kalian pada saat terbangun jam 2 pagi atau pada saat jam 6 pagi atau mau malam jam 11 malam, jam 12 malam, tetap kalian bisa lakukan yang namanya pembelian atau penjualan cryptocurrency ya guys ya. Dan juga cryptocurrency itu walaupun harganya ada yang mahal seperti Bitcoin itu sudah menembus harga 900 jutaan. Kalian punya uang 100.000 pun bisa tetap membeli gitu. Tetapi kalian hanya mendapat 0,00 sekian koin gitu ya. Berbeda dengan trading saham di mana kalian harus benar-benar beli seharga sahamnya per lot gitu ya. Oke guys, jadi kita langsung masuk aja. Untuk kalian semua, yang pertama harus kalian ketahui, kalian bisa mengecek harga saham, terus peringkat-peringkat saham di dunia, harga koin dan peringkat koin di dunia
itu kalian gunakan saja, masuk aja ke Google, langsung klik di coinmarketcap.com gitu guys ya. Nah di situ kalian bisa melihat itu di dalamnya ada koin dari seluruh dunia ada di situ. Dan kalau untuk saat ini peringkat satunya diduduki oleh Bitcoin, keduanya Ethereum, dan kalian bisa lihat itu peringkat koinnya. Karena apa? Karena semakin peringkatnya lebih tinggi berarti kan semakin diminati oleh banyak orang di dunia gitu guys ya. Maka dari itu kalian bisa mengacu pada coinmarketcap.com. Lalu untuk harganya, jika kalian pertama kali masuk ke web coinmarketcap.com, itu harganya pasti masih menggunakan dolar. Kalian tinggal klik aja yang di ujung sebelah kanan atas yang ada 3 garis untuk settingnya. Lalu di bagian yang paling bawah itu yang bagian kurs kalian ubah ke Indonesian rupiah agar kalian lebih mudah melihat harga-harga di CoinMarketCap. Oke. Dan ini di dalamnya kalau nggak salah udah ada sekitar 9.000 koin di dalamnya gitu. Jadi banyak banget ya, dan setiap hari ya pasti akan nambah terus gitu karena banyak orang yang baru masuk lagi koinnya di dalam CoinMarketCap. Oke. Lalu guys, yang kita langsung mulai aja. Koin yang akan kita bahas yang pertama itu adalah yang pengen gue kenalkan ke kalian adalah koin yang bernama BitTorrent guys. Kalau kalian lihat di CoinMarketCap, BitTorrent ini masuknya ke dalam peringkat 30. Ini termasuk salah satu yang bagus ya guys ya, dimana dari 9.000 koin yang ada di dunia dia menduduki peringkat 30. Ini pun ini udah termasuk yang bagus lah, oke lah gitu ya. Oke, kalau kalian klik dan kalian lihat di dalam CoinMarketCap, kenapa BitTorrent ini dibilang bagus ya? Kalian akan menemukan di situ, lihat di bagian bawahnya, kalian bisa menemukan deskripsi dari apa sih BitTorrent itu, gitu kan? Jadi di sini dijelaskan oleh CoinMarketCap, BitTorrent itu adalah popular peer-to-peer file sharing and torrent platform which has become increasingly decentralized in recent years. Jadi kalau kalian tahu ya, selama ini dari dahulu ya, ada yang namanya torrent untuk file sharing yang size-nya kebanyakan besar gitu ya guys ya. Jadi kalau size besar kan kadang-kadang tidak bisa dikirim via email dan lain-lain gitu ya. Tetapi menggunakan teknologi yang namanya torrent gitu. Nah, ini pertama kali dirilis itu adalah tahun 2001, Juli 2001, dan sekarang tentu semakin berkembang. Karena kenapa guys gue bilang ini akan semakin berkembang? Karena kedepannya penggunaan data itu akan semakin besar dibanding penggunaan fisik ya, termasuk transaksi semuanya dibanding fisik ataupun data akan semakin besar gitu. Dan saat terjadi file-file yang sangat besar ya, seperti contohnya yang paling mudah deh, kalian punya handphone ya. Dulu paling handphone size-nya kalau foto berapa sih, paling cuma berapa kilobyte jadinya gitu. Tetapi sekarang kamera semakin ke depan itu semakin naik gitu ya megapikselnya, dan hasilnya pun semakin bagus. Bahkan satu size untuk foto aja itu sekarang semakin gede gitu kan. Jadi kedepannya untuk kirim file foto bukan tidak mungkin menjadi satu file yang gede, bukan file yang kecil lagi. Mungkin kalau dulu masih bisa kirim via email gitu, tetapi entah kedepannya kalau mau kirim via email, wah gimana nih, size-nya udah gede banget gitu ya. Nah ini teknologi torrent ini gitu guys ya. Nah kalau kita lihat guys, harganya sekarang itu ada di harga masih di 115 rupiah pada saat video ini dibuat ya guys ya. Di sini kalau kita lihat dengan harga yang sangat receh itu, makanya gue rekomendasikan ke kalian, kalian bisa membeli dengan harga 100.000, 200.000 ya. Ini kalian bisa banget gitu beli karena harganya masih receh banget gitu ya. Lalu kita lihat juga dari perkembangannya guys. Kalau kita lihat dari grafiknya perkembangannya, dulu awal-awal tuh mulai dari price-nya harganya cuma 6 rupiah dulu tuh waktu di tahun 2019. Lalu grafiknya naik sampai sekarang, pernah menyentuh titik tertinggi di tahun 2021 yang langsung melejit itu, grafiknya langsung melejit naik, ngaceng ya, langsung tegang di situ. Itu ya bisa dibilang hampir menyentuh 200 ya, mungkin itu di sekitar 180 atau 190 rupiah gitu. Oke, tetapi ini grafik tahun ke tahun. Kita lihat aja grafik dari 3 bulan terakhir dari pergerakan dari BitTorrent ya guys ya. Dari koin BitTorrent sendiri, dari koin
BitTorrent itu pergerakannya kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir itu naik guys ya, naik secara perlahan-lahan, lalu melejit di April gitu guys. Lalu di April sekarang ini lagi turun sebenarnya guys, lihat di penghujungnya itu lagi turun lagi, tetapi turunnya tidak kembali ke harga yang terbawah gitu, turunnya hanya turun sedikit. Itu kalau di dalam dunia cryptocurrency itu mengatakan bahwa di situ ada titik resisten, yang artinya titik yang sudah mentok di bawah itu, dan dia tidak bisa turun lagi, yang ada nanti malah semakin naik lagi gitu guys ya. Dan ini cukup gue rekomendasikan karena perusahaannya cukup legit, dan juga ya masih panjang lah perjalanannya untuk BitTorrent ini ya. Jika kalian ingin cari di dalam kalian punya aplikasi untuk jual beli cryptocurrency, ini kodenya adalah BTT ya guys ya, dengan logonya seperti itu, kodenya BTT. Dan kalian juga bisa ngecek mengenai BitTorrent ini di situs webnya bittorrent.com jika kalian ingin mengecek bagaimana perusahaannya, bagaimana apa aja yang ada di dalamnya dan lain-lain, kalian bisa cek di BitTorrent ini. Nah, itu adalah salah satu koin yang gue rekomendasikan untuk yang investasi jangka panjang ya guys ya. Lalu untuk yang koin kedua yang gue rekomendasikan ke kalian adalah koin yang namanya Tron guys, atau kalau di kodenya itu adalah TRX ya. Di saat ini Tron itu berada di harga sekitar 2000-an. Lalu jika kalian lihat di coinmarketcap.com, itu kalau kalian search TRX ya, kalian bisa menemukan apa sih itu Tron ya. Jadi itu ada blockchain based operating system that aim to ensure this technology is suitable for daily use. Jadi ini blockchain operating system yang teknologinya digunakan untuk daily use ya, untuk sehari-hari gitu. Dimana kalau Bitcoin itu dapat menghandle 6 transaksi per detik, Ethereum itu bisa menghandle 25 transaksi per detik, sedangkan kalau Tron atau TRX ini diklaim bisa memiliki kapasitas sampai 2000 transaksi per detik. Oke. Nah, ini hubungannya apa? Kenapa gue rekomendasikan koin ini? Karena kalau jika kalian baca lagi seterusnya adalah ini salah satunya Tron ini sudah mengakuisisi salah satu perusahaan besar yaitu BitTorrent di tahun 2018. Jadi ini masih ada hubungannya dengan BitTorrent yang tadi yang gue bahas gitu guys ya. Oke, jika kita lihat perkembangan dari harganya dari TRX sendiri, kalau kita lihat grafiknya secara keseluruhan, 2018 itu sempat ngaceng tinggi guys. Mungkin dia ngelihat cewek seksi body seperti gitar, gua nggak tahu kenapa bisa ngaceng tinggi sekali. Lalu setelah itu mengalami penurunan dan kembali lagi di tahun 2021 itu kembali dia ngaceng lagi ya, sempat lemah syahwat sebentar lalu sekarang kembali ngaceng lagi gitu. Tetapi kita lihat aja datanya dari 3 bulan terakhir ya. Itu kenaikannya pun walaupun terlihat tadi di grafik yang 1 tahun terlihat benar-benar tinggi dan ngaceng ya, tetapi dalam 3 bulan terakhir kalau kita lihat pergerakannya itu perlahan-lahan dia naiknya guys, perlahan-lahan, dan juga membentuk resisten yang semakin tinggi juga. Jadi setiap kali naik dan turunnya tuh nggak langsung turun anjlok ke bawah gitu guys ya, tetapi masih terus naik terus dan kembali turun lagi, tetapi nggak anjlok lagi. Yang terakhir itu yang di April 2021 sempat naik dan turun, tetapi nggak anjlok lagi sampai ke bawah, tapi tetap naik lagi ya. Jadi ini salah satu adalah koin yang kalau kita lihat dari secara grafiknya ini masih akan terus naik untuk kedepannya gitu ya. Dimana juga kalau kita ngelihat di tahun sebelumnya itu yang awalnya itu pernah ngaceng sampai sekitar 2.500 atau 2.600 itu. Kalau kita lihat di tahun 2018, sekarang itu kenaikannya baru sampai di harga 2000. Berarti masih ada kesempatan kembali ke seperti harga yang dulu atau bahkan bisa lebih gitu guys ya. Nah, itu adalah dua koin yang gue sarankan. Oh ya, kalian juga lihat juga di websitenya si Tron ya, kalian juga bisa masuk ke websitenya si Tron Network gitu ya, kalian bisa lihat. Kalian juga bisa pelajari lebih banyak di sana, di mana Tron tuh sudah memiliki aplikasi dan lain-lain. Lalu yang tak ketinggalan, jika kalian lihat dari ownernya Tron sendiri itu bernama Justin Sun ya. Jika kalian search mengenai Justin Sun itu, ternyata Justin Sun itu adalah
salah satu anak didiknya dari Jack Ma guys ya, jadi protegi dari Jack Ma, bahkan kalian mengatakan Little Jack Ma di industri cryptocurrency gitu ya. Jadi dengan kepemilikan CEO yang lumayan oke lah kalau menurut gua, jadi ini untuk kedepannya perusahaannya masih cukup baik ya, masih ada kemungkinan lagi, makanya harga koinnya itu bisa naik terus gitu guys ya. Oke, lalu gimana sih caranya jika kalian ingin membeli? Kebetulan sekali lagi gue menggunakan aplikasinya Indodax, walaupun gue nggak di endorse ya. Kalian tinggal cari aja, masuk ke Indodax kalian klik di market, lalu kalian klik di Indonesian Rupiah IDR, itu kalian cari di bagian BTT ya kalau kalian ingin membeli di BitTorrent, atau kalian langsung mencari ke bawah di TRX ya jika kalian ingin membeli koin Tron ya guys ya. Setelah itu nanti kalian akan masuk, contohnya ini seperti BTT, kalian masuk ke kolom seperti ini. Jangan lupa kalian aktifkan bintangnya yang di sebelah kanan atas agar ini menjadi koin favorit kalian gitu. Jadi suatu hari jika kalian mau ngecek, kalian nggak harus cari-cari lagi, tinggal masuk aja ke market lalu pilih yang favorit, langsung keluar itu sih yang kalian simpan, yang favorit koinnya itu. Oke, nanti pada saat kalian buy, kalian klik, kalian akan menemukan yang seperti ini guys ya. Jadi tinggal kalian masukkan saja harganya. Saat ini di video ini dibuat harganya adalah 117. Lalu jika kalian ingin langsung mendapatkan koin ini, kalian bisa naikkan satu poin ke harga 118, itu yang merah ya, yang warna merah 118. Lalu masukkan aja amountnya berapa ratus ribu yang mau kalian beli untuk koin BTT, atau kalian bisa menggunakan persenan 25% dari uang kalian, atau 50%, atau 75%, atau 100% ya. Setelah itu kalian bisa cek, kalian keluar, kalian bisa cek di bagian fund ya guys ya, di bagian funds itu kalian bisa cek apakah koinnya sudah kalian dapat atau enggak. Ntar masuknya ada di sana. Oke. Lalu hal yang terpenting lagi yang pernah gue sampaikan sebelumnya, jika kalian lihat video gue sebelumnya, gue merekomendasikan koin itu adalah yang kalau bisa volumenya besar gitu guys ya. Dan kebetulan sekali BTT di sini memiliki volumenya adalah 124 miliar, cukup besar. Dan juga Tron memiliki volume 48 miliar gitu, cukup besar. Jadi kemungkinan untuk digoreng-goreng sama cukong kecil gitu guys ya. Nah itu dia. Lalu ada satu saran lagi dari gua untuk kalian yang ingin bermain kripto. Entah kenapa kalau di setiap weekend gue perhatikan guys, di mulai Jumat malam dan Sabtu seharian sampai hari Minggu pagi, itu kebanyakan koin-koin itu harganya turun. Apakah mungkin karena banyak yang jual karena mau berakhir minggu gitu ya, yang mau pacaran gitu kan, mau gunakan uangnya untuk pergi bersama keluarga jalan-jalan gitu ya. Sedangkan koin jomblo ya tetap aja yang seperti gua nih ngeliatin aplikasi Indodax gitu ya, ngeliatin cryptocurrency pergerakannya gitu ya. Tapi itu ya nggak selalu, tetapi kebanyakan gue perhatikan di setiap weekend itu turun. Mungkin banyak yang jual itu gue bilang. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk kalian membeli di hari-hari tersebut gitu ya guys ya. Oke guys, jadi ya, itu aja 2 rekomendasi koin dari gue. Tetapi kalian tetap melakukan research sendiri, yang mana yang namanya rekomendasi itu gue juga bukan Tuhan. Gue juga nggak akan tahu tiba-tiba kok koin ini tiba-tiba bisa anjlok atau enggak. Tetapi gue hanya mempelajari dari fondasi perusahaannya dan planning mereka ke depan. Makanya kalian juga follow Twitternya, jangan lupa. Jika kalian sudah membeli koin, kalian follow Twitternya dari koin itu masing-masing yang kalian beli gitu ya guys ya. Oke, jadi sekian aja untuk video gue yang kali ini. Kalau untuk besok guys, gue akan merekomendasikan ada koin yang tidak bisa kalian beli di Indodax ya, tapi kalian masih bisa memilikinya, dan juga harganya pun masih di bawah Rp1 guys gitu ya. Jadi ada koin-koin yang harganya masih di bawah Rp1, dimana kalau kalian beli 100.000 aja kalian bisa dapat jutaan koin gitu. Dan kenapa gue tertarik membeli koin ini, kembali lagi kalau dalam waktu jangka dekat mungkin nggak ada apa-apanya gitu, tapi gue tertarik karena gue untuk menyimpan sebagai investor jangka panjang gitu guys ya. Nah koin-koin apakah itu? Tunggu aja video gue yang berikutnya. Jadi untuk sementara gue akhiri dulu konten gue yang sekarang. Like dan share jika menurut kalian informatif, dan jangan lupa
Kalau kalian mau komen, silahkan komen apa aja, tapi sesuai dengan peraturan YouTube ya guys ya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten Koko Dugong yang lainnya. Oke, see you guys. Ciao. Oh, I never